Malam di desa tempat Sidik tinggal terasa sunyi. Seperti biasa, suara jangkrik bersahutan dari balik semak, dan hembusan angin dingin menyusup masuk melalui celah jendela rumah Sidik. Rumah kayu sederhana itu adalah saksi keheningan malam-malam Sidik yang selalu diisi dengan ibadah. Di tengah malam itu, Sidik bangkit dari tidurnya. Alarm kecil di samping tempat tidurnya berbunyi lembut, mengingatkan waktu sholat tahajud. Tanpa ragu ia mengambil wudhu di sumur belakang. Suara air menetes terasa menenangkan. Ya Allah, kuatkan hamba dalam menjalankan ibadah kepadamu, gumamnya pelan. Setelah selesai, Sidik kembali ke kamarnya, menggelar sajadah dan memulai sholat. Bacaan ayat-ayat suci yang meluncur dari bibirnya terdengar merdu, memenuhi setiap sudut kamar. Namun, malam itu berbeda. Ada rasa ganjil yang tiba-tiba menyelubungi suasana. Ketika Sidik sedang sujud terakhir, ia merasa bulu kuduknya berdiri, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, melanjutkan doa penutup dengan khusyuk. Tapi begitu selesai dan duduk di atas sajadah, ia mendengar sesuatu. Sidik. Suara lembut memanggil namanya, seperti bisikan yang datang dari belakangnya. Sidik tersentak. Ia menoleh ke belakang dengan cepat. Matanya mencari sumber suara. Tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan gelap dari lemari kayu tua di sudut kamar. Ia berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma angin, dan mungkin ini ujian, pikirnya. Namun suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Sidik. Sidik berdiri, tubuhnya tegang. Siapapun di situ, keluarlah, jangan mengganggu. Suaranya menggema, lebih terdengar tegas daripada rasa takut yang ia rasakan. Tiba-tiba, bayangan di sudut kamar bergerak. Dari balik kegelapan muncul sesosok bayangan besar. Mata Sidik terpaku pada wujud itu. Tinggi, berambut panjang, dengan sorot mata yang berkilau aneh di kegelapan. Bayangan itu mendekat perlahan, dan suara lembut kembali terdengar. Aku tidak mengganggu, Sidik. Aku hanya ingin dekat denganmu. Sidik mundur selangkah. Siapa kau? Apa maumu? Astagfirullah. Bayangan itu tidak menjawab, hanya berdiri di sana seperti menikmati ketakutan Sidik. Tiba-tiba, lampu kamar yang temaram berkedip-kedip menciptakan suasana yang semakin mencekam. Sidik dengan sekuat tenaga membaca ayat kursi dengan lantang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bayangan itu menciut, seperti kehilangan kekuatannya. Sebelum menghilang, sosok tersebut berbisik pelan. Aku akan kembali, Sidik. Kita akan bertemu lagi. Setelah bayangan itu lenyap, Sidik terduduk lemas di atas sajadah. Keringat dingin membasahi wajah dan tubuhnya. Ia mencoba menenangkan diri, menarik nafas panjang. Hatinya mulai bergejolak, menyadari bahwa ini bukanlah gangguan biasa. Di luar, angin kembali berhembus, membawa kesunyian malam yang sama. Tapi bagi Sidik, malam itu telah berubah menjadi awal dari sesuatu yang menyeramkan. Pagi di desa tempat tinggal Sidik selalu menyegarkan. Embun masih bertengger di dedaunan, dan suara ayam berkokok terdengar bersahutan. Namun bagi Sidik, pagi ini terasa berat. Ia belum bisa melupakan peristiwa aneh semalam. Sidik memutuskan untuk menemui sahabatnya, Roso. Di kalangan warga, Roso dikenal sebagai pemuda yang ceroboh, tapi selalu bisa mencairkan suasana dengan tingkah lucunya. Jika ada yang bisa membantu Sidik melupakan ketakutannya, itu adalah Roso. Ketika Sidik tiba di rumah Roso, sahabatnya itu sedang sibuk di dapur. Roso terlihat mengenakan sarung yang setengah melorot dan kaos oblong dengan noda minyak di mana-mana. Di atas kompor, panci kecil mendidih, mengeluarkan bau mie instan yang khas. So, kau sedang sibuk ya? Tanya Sidik sambil mengetuk pintu dapur. Roso menoleh, wajahnya langsung sumringah. Wah, Sidik, masuklah. Ini, aku lagi masak sari mie. Kau mau makan? Tapi kalau mau makan,
ini saremiku tinggal setengah. Candanya sambil tertawa kecil. Sidik hanya tersenyum tipis, lalu duduk di kursi kayu dekat meja makan. Setelah selesai menuang mie ke mangkuk besar, Roso membawa makanannya dan duduk di depan Sidik. Ada apa, Dik? Wajahmu kok kayak habis ketemu pocong. Mendengar itu Sidik langsung merasa makin cemas. So, aku serius, So. Ada sesuatu yang ingin kuceritakan. Roso mengunyah mie dengan lahap sambil mengangguk. Oke, aku dengar. Tapi kalau ceritamu bikin aku gak nafsu makan, kau yang ganti mie-ku, oke? Sidik menarik nafas panjang sebelum mulai bercerita. Semalam, So, saat aku sholat tahajud, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi. Lalu aku mendengar suara aneh memanggil namaku. Roso menghentikan kunyahannya, matanya membelalak, tapi bukan karena takut, lebih karena penasaran. Suara aneh? Mungkin tetanggamu yang lagi iseng, Dik. Sidik menggeleng. Bukan, So. Suara itu lembut, tapi menyeramkan. Lalu aku melihat bayangan besar di sudut kamarku. Sosoknya seperti perempuan, tinggi dan... Belum selesai Sidik bicara, Roso menyela. Perempuan? Dik, kalau dia jin perempuan, ya pasti cuma kan mau numpang mandi. Jangan-jangan dia suka padamu. Sidik memandang Roso dengan tatapan jengkel. So, ini serius, jangan bercanda terus. Roso meletakkan sendoknya. Meski senyum konyolnya belum hilang. Oke, serius nih. Jadi, jin itu bilang apa padamu? Sidik menghela nafas. Dia bilang ingin dekat denganku, So. Dan sebelum pergi, dia bilang akan kembali. Roso mendekatkan wajahnya dengan gaya dramatis, seperti detektif sedang menyelidiki kasus besar. Sidik, kau ini tipe orang yang rajin sholat, taat, dan tidak macam-macam. Kalau jin suka padamu, ya itu wajar. Mungkin dia sedang cari calon imam. So, aku benar-benar bingung sekarang. Sidik memukul meja, membuat Roso tersentak kaget. Astagfirullahaladzim, Dik, kau jangan galak-galak. Kau tahu, aku ini lemah jantung kalau ditekan seperti itu, kata Roso memasang wajah pura-pura takut. Mereka berdua terdiam sejenak. Sidik menatap sahabatnya itu dengan serius. Aku harus menemukan cara untuk mengusir jin itu, So. Aku gak mau dia terus mengganggu hidupku. Roso mengangguk sambil menggaruk-garuk kepalanya. Ya, aku paham. Tapi mungkin kau harus konsultasi ke orang yang lebih paham soal begini. Aku ini cuma ahli makan tidur, bukan ahli jin. Sidik tersenyum tipis. Meski sering bercanda, Roso selalu ada di saat Sidik membutuhkan dukungan. Tapi sebelum itu, Dik, kau harus hati-hati. Lanjut Roso sambil melanjutkan makannya. Kalau jin itu kembali dan kau tidak siap, siapa tahu dia mau tinggal selamanya di rumahmu. Sidik hanya menggelengkan kepala, mencoba menahan tawa, meski suasana hatinya masih diliputi kekhawatiran. Setelah menyelesaikan obrolan mereka, Sidik merasa sedikit lebih tenang. Meski Roso ceroboh dan konyol, kehadirannya membuat Sidik yakin bahwa ia tidak sendirian menghadapi masalah ini. Namun di lubuk hati Sidik, ia tahu bahwa ia harus segera mencari pertolongan yang lebih serius. Dan di malam yang akan datang, teror itu mungkin akan kembali. Malam itu, suasana rumah Sidik begitu hening. Angin dingin dari luar jendela berhembus pelan, membuat tirai kamarnya bergoyang-goyang. Sidik seperti biasanya, duduk di depan meja kecil di kamarnya, membaca Al-Quran setelah sholat Isya. Namun hatinya terus diliputi rasa waspada sejak kejadian sebelumnya. Saat Sidik tengah khusyuk membaca, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan bacaannya. Namun tiba-tiba suara lembut terdengar. Sidik, aku di sini. Sidik berhenti membaca. Suara itu berasal dari sudut kamar yang gelap. Dengan gemetar, ia menoleh perlahan. Di sana, ia melihat sosok perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih panjang, dengan mata hitam pekat yang menatapnya tajam. Astagfirullah. Sidik langsung membaca ayat kursi dengan lantang. Namun sosok itu tidak pergi. Sebaliknya, ia tersenyum samar dan melangkah maju. Sidik, aku hanya ingin dekat denganmu, kata jin, sebut saja Sari.
Suaranya lembut tetapi membuat tubuh Sidik merinding. Sidik melangkah mundur, tubuhnya gemetar. Pergi, jangan ganggu aku. Namun sebelum ia bisa berbuat lebih banyak, sosok itu lenyap begitu saja. Kamar kembali hening, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Keesokan harinya Sidik kembali menceritakan kejadian itu kepada sahabatnya. Mereka duduk di teras rumah Roso, dengan Roso yang seperti biasa membawa camilan berupa keripik singkong dan segelas teh hangat. Wah, jadi kau semalam benar-benar melihat wujudnya dia, Dik? Tanya Roso sambil mengunyah keripik. Sidik mengangguk lemah. Dia muncul di sudut kamarku. Matanya hitam pekat, Ros. Aku sudah baca ayat kursi, tapi dia tidak langsung pergi. Roso berpikir sejenak, lalu memasang wajah serius yang langsung mencurigakan bagi Sidik. Dik, aku punya solusi, katanya sambil mengangkat jari telunjuk seperti seorang ahli spiritual. Sidik mengerutkan kening. Apa, Sok? Roso tersenyum lebar. Garam, Dik. Tabur garam yang sudah didoakan di sekeliling rumahmu. Garam itu ampuh. Kalau jin itu nggak hilang, minimal dia jadi asin. Sidik menatap Roso dengan kesal. Sok, seriuslah sedikit. Ini bukan urusan sepele. Roso masih tertawa kecil, tetapi melihat wajah Sidik yang benar-benar cemas, ia mencoba menantawanya. Oke, aku serius. Tapi ya, garam itu memang bisa membantu loh. Kau tahu kan cerita-cerita orang tua kita? Kalau begitu, kenapa tidak kau saja yang tabur garam di rumahku? Tantang Sidik, setengah bercanda, setengah serius. Roso menggaruk-garuk kepala. Kalau aku yang tabur garam, jangan salahkan aku kalau jin itu malah jatuh cinta padaku. Aku ini terlalu menarik untuk jin perempuan. Sidik akhirnya tertawa kecil, meski kekhawatiran masih menyelimuti hatinya. Sok, yakin Sok, aku benar-benar takut. Dia semakin jelas menampakkan diri. Kira-kira aku harus mencari bantuan yang lebih serius kemana ya? Roso mengangguk. Ya mungkin kau bisa bicara dengan Abah Yai Anwar. Tapi kalau butuh teman buat nemenin, aku siap, Dik, katanya sambil menunjukkan segenggam garam. Jangan aku bilang padaku ya. Mereka tenang sejenak, tetapi dalam hati Sidik tahu masalah ini jauh dari selesai. Jin Sari semakin berani menunjukkan dirinya, dan Sidik merasa bahwa ancaman sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, Sidik memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, saat tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di kamarnya. Dengan perlahan, ia membuka mata dan melihat sosok Jin Sari berdiri di ujung tidurnya. Sidik, aku tidak akan pergi, bisik Jin Sari. Suaranya seperti angin yang mendesir. Sidik berteriak, membaca ayat kursi dengan keras. Suaranya menggema di seluruh rumah. Tetapi sosok itu hanya tersenyum sebelum akhirnya menghilang. Di kamar sebelah, Roso yang sedang tidur di rumah Sidik karena diminta menginap, terbangun karena suara Sidik. Dengan rambut acak-acakan, ia membuka pintu kamar dan mengintip. Dik, kau baca ayat kursi tengah malam begini? Apa kau sedang uji coba jadi penceramah malam? Katanya dengan nada yang setengah tidur. Sidik memelototi Roso. Sok, jin itu datang lagi, Sok. Dia di ujung tempat tidurku. Roso menguap lebar. Begitu, ya sudah, aku tidur lagi ya. Kalau dia datang ke kamarku, biar aku tawari keripik singkong ini, siapa tahu dia lapar, katanya santai sambil kembali masuk ke kamar. Sidik hanya menghela nafas. Jin Sari tidak hanya menjadi ancaman, tetapi juga teka-teki yang harus segera ia pecahkan sebelum semuanya semakin memburuk. Pagi itu, matahari baru saja muncul dari ufuk timur, memberikan kehangatan setelah malam-malam penuh teror yang dialami Sidik. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk menemui Abah Yai Anwar, seorang guru mursyid yang terkenal di desa-desa sekitar karena ilmu hikmah dan kearifannya. Sidik mengajak Roso untuk menemaninya. Meski sering bertindak konyol, Roso adalah sahabat yang setia dan selalu ada saat Sidik membutuhkan. Mereka berjalan kaki menuju rumah Abah Yai yang terletak di pinggir desa, melewati sawah yang hijau dan jalan setapak yang sunyi. Namun, perjalanan itu jauh dari tenang. Roso seperti biasa, terus melontarkan komentar-komentar yang membuat Sidik menghela nafas panjang. Dik, aku jadi mikir,
Jin itu suka padamu karena kau rajin ibadah. Kalau kau seperti aku yang males-malesan, pasti dia nggak akan tertarik, kata Roso sambil menyengir. Sidik menoleh dengan tatapan tajam. Sok, ini bukan waktunya bercanda, masalah ini serius. Tapi coba pikir Dik, lanjut Roso. Kau tampan, rajin sholat, suka baca Al-Quran. Kalau jin perempuan suka padamu, ya wajar sih. Sidik berhenti berjalan dan menatap Roso dengan serius. Sok, kau serius atau bercanda? Kau tahu nggak kalau jin itu sudah mulai menampakkan diri lebih jelas dan mengancam akan membawaku ke alamnya? Kata guru mursyidku, orang yang selalu beribadah, itu tubuhnya akan muncul cahaya. Nah, kalau dipandang dari alam sana, penghuni alam sana itu, orang yang taat itu cahayanya mencorong, jadi mereka tertarik, apalagi sama lawan jenis. Nah, kalau yang kurang ibadah, ya dilihatnya ya bureng alias gelap, jadi jinnya nggak akan mungkin tertarik. Begitu Sok, kata Abah Yai Anwar. Roso terdiam sejenak, lalu mengangkat bahu. Oke, aku akan serius sekarang. Tapi kalau nanti jin itu datang lagi, coba tanya dia, apa aku kurang ganteng buat jadi pilihannya? Katanya sambil terkekeh. Sidik hanya bisa menggelengkan kepala. Meski kesal, kehadiran Roso sedikit meringankan bebannya. Rumah Abah Yai Anwar sederhana tetapi memancarkan suasana damai. Halamannya penuh dengan tanaman obat herbal dan bunga-bunga kecil yang rapi. Saat Sidik dan Roso tiba, beberapa santri sedang duduk di teras membaca kitab kuning. Salah satu dari mereka segera masuk ke dalam untuk memberitahu kedatangan mereka. Tak lama kemudian, Abah Yai muncul. Sosoknya yang tenang dan penuh wibawa langsung membuat Sidik merasa sedikit lega. Beliau mengenakan sarung coklat dengan baju koko putih dan sorban melingkar di bahunya. Sidik, Roso, silakan masuk, ujar Abah Yai dengan senyuman ramah. Mereka bertiga duduk di ruang tamu sederhana dengan meja kecil di tengah yang berisi steko teh dan beberapa cangkir. Sidik langsung menceritakan semua kejadian yang dialaminya, dari penampakan hingga ancaman dari jin sari. Roso sesekali menyela dengan komentar-komentar lucu, tetapi Abah Yai hanya tersenyum. Abah, saya takut, Bah. Jin itu sudah mulai berani menampakkan diri dan bicara. Saya khawatir akan terjadi sesuatu yang lebih buruk, kata Sidik dengan nada cemas. Abah Yai mengangguk perlahan. Masalah ini memang tidak bisa dianggap enteng, Sidik. Jin yang sekiranya jatuh cinta pada manusia bisa menjadi ancaman besar. Mereka akan berusaha mendapatkan yang mereka inginkan, bahkan dengan cara memaksa. Roso yang sejak tadi diam tiba-tiba angkat bicara. Abah, apa mungkin jin itu suka pada Sidik karena dia tampan? Soalnya kalau saya yang kena, mungkin dia malah takut. Abah Yai tertawa kecil. Roso, jin tidak melihat manusia dari tampilan fisiknya saja. Mereka tertarik pada cahaya hati yang mencorong dan keimanan seseorang. Dan Sidik memang memiliki kelebihan itu. Ada cahaya pada hidupnya. Roso memasang wajah bangga. Tuh Dik, aku bilang juga apa? Kau memang ganteng luar dalam. Sidik mendesah panjang. Abah, apa yang harus saya lakukan agar dia menjauh, Bah? Abah Yai menarik nafas dalam. Kita akan mencoba beberapa cara, Sidik. Pertama, perbanyak zikir dan bacaan Al-Quran di rumahmu. Kedua, aku akan memberikan amalan khusus untukmu. Dan ketiga, kau harus tetap tenang. Jangan pernah takut, karena takut hanya akan membuat jin itu semakin berani. Tetap istiqomah menjalankan ibadahmu. Sidik mengangguk penuh keyakinan. Baik Abah, saya akan melakukan semua yang Abah sarankan. Abah Yai kemudian membaca doa panjang sambil mengangkat kedua tangannya. Ruangan itu dipenuhi suasana khidmat. Namun di tengah suasana serius itu, Roso malah mengeluarkan suara bersin keras, membuat Sidik melotot ke arahnya. Maaf Abah, aku kena debu, ujar Roso sambil mengusap hidungnya, meski jelas tidak ada debu di ruangan itu. Abah Yai hanya tersenyum sabar. Roso, kau ini selalu membuat suasana jadi lebih ringan. Tapi jangan terlalu ceroboh ya. Dalam urusan ini, kita harus hati-hati. Mereka meninggalkan rumah Abah Yai dengan hati yang sedikit lebih tenang. Namun Sidik tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Gangguan jin sari mungkin akan semakin menjadi-jadi. Tetapi dengan bantuan Abah Yai dan kehadiran Roso yang meskipun konyol tapi setia, ia merasa tidak sendirian dalam menghadapi
ancaman ini. Malam itu, Sidik mulai menjalankan nasihat Abah Yai. Ia melafalkan doa yang diberikan dengan khusyuk setelah sholat Isya. Roso, meski dengan gaya asal-asalan, juga ikut membaca doa di sampingnya. Sok, bacanya jangan seperti orang malas. Jin bisa malah tambah suka kalau kau baca sambil menguap begitu, tegur Sidik. Roso tertawa kecil. Santai Dik, Jin itu pasti bingung lihat aku mau marah, tapi aku terlalu lucu buat dimakan. Meski kerap melontarkan candaan, Roso sebenarnya sangat peduli pada Sidik. Malam itu ia memutuskan untuk menginap di rumah Sidik lagi, berjaga-jaga kalau gangguan jin kembali terjadi. Mereka menghabiskan waktu hingga larut malam dengan saling menyemangati. Meski sesekali terselip canda yang membuat suasana lebih ringan, namun saat semuanya mulai terasa tenang, suara lembut kembali terdengar dari sudut kamar. Sidik membeku. Roso yang berada di dekatnya langsung meloncat ke belakang Linca sambil berteriak, Dik, dia balik lagi Dik, cepet baca doa yang panjang itu. Suasana berubah mencekam. Namun kali ini Sidik merasa lebih siap. Dengan penuh keyakinan, ia melantunkan ayat-ayat suci yang diajarkan Abah Yai, berharap pelindungan Allah akan menyingkirkan ancaman jin tersebut untuk selamanya. Di malam yang lain, malam itu angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Di luar, suara burung hantu dan dedaunan yang bergoyang terdengar mengiringi kesunyian yang menyelubungi desa. Sidik duduk di pojok kamar, berusaha untuk tetap tenang meski hatinya terasa cemas. Roso yang sedari tadi sibuk mencari-cari sesuatu di meja terlihat tidak peduli dengan ketegangan yang ada. Sok, aku merasa dia akan muncul lagi malam ini, Sok, kata Sidik dengan suara parau. Roso yang sedang meneliti selembar kertas tiba-tiba berhenti, menatap Sidik dengan wajah serius, seserius mungkin bagi seorang Roso. Jangan khawatir Dik, kalau dia muncul, kita siap kok. Aku sudah hafal ayat kursi, siap baca kapan saja ini. Sidik menatap sahabatnya yang tampak lebih santai daripada dirinya. Sok, kali ini jangan bercanda ya, ini bukan masalah kecil. Namun Roso hanya mengangguk sambil tertawa kecil. Tenang aja, aku kan ada di sini. Kita berdua, kita kuat. Malam semakin larut dan suasana semakin mencekam. Tiba-tiba dari dapur terdengar suara pelan seperti desiran angin yang membawa bisikan. Sidik menoleh dan matanya terbelalak melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di dapur, bayangan gelap mulai mengumpul lalu berubah menjadi wujud yang tampak mengerikan. Sari, jin perempuan yang selama ini mengganggu, muncul sepenuhnya. Wajahnya tampak cacat dengan mata yang memancarkan kebencian yang tak terlukiskan. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian besar wajahnya. Namun tatapan matanya yang melotot dan mulut yang terenganga lebar membuat Sidik membeku ketakutan. Sidik! Suara Sari menggema, keras dan penuh ancaman. Aku tak akan berhenti sampai kau bersamaku. Roso yang awalnya tertawa tiba-tiba terdiam. Ia menatap dengan ketakutan namun berusaha tetap tegar. Dik, tenang, aku akan baca ayat kursi, katanya dengan suara gemetar. Namun saat Roso mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran, ia justru terpeleset di tengah kata-kata. Sidik, pegang tanganku, aku jatuh. Roso berteriak panik sambil hampir jatuh dari kursi. Sidik menatap sahabatnya yang terjatuh itu dengan tak percaya. Sok, jangan ganggu, bacakan doa saja. Roso yang terjatuh dengan konyol segera bangkit, namun tubuhnya gemetar. Ayo Dik, kita harus cepat, bacaan ini bisa membantu kita. Sari yang semakin mendekat tertawa jahat. Kalian pikir doa bisa menghalangiku? Aku sudah terlalu kuat. Dengan cepat Sidik berusaha menenangkan dirinya. Ia berdiri dan mulai fokus membaca doa dengan suara lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara itu, Roso yang masih panik mencoba ikut membaca. Namun suaranya lebih mirip dengan gumaman ketakutan. Ayat kursi, apa tadi ayatnya ya? Sidik menatap Roso dengan cemas. Namun ia terus membaca doa dengan tekad. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa lebih kuat, seolah membawa kekuatan yang tidak terlihat. Namun jin Sari terus mendekat, seolah tidak terpengaruh oleh doa yang dibaca Sidik. Sari mendekat dengan wajah yang semakin menyeramkan. Kalian tidak akan bisa menang. Aku akan mengambilmu, Sidik. Dan pada saat itulah Sidik merasa seluruh tubuhnya bergetar. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi.
Roso yang sebelumnya tampak terkejut malah berdiri tegak dengan lantang membaca ayat kursi dengan suara penuh percaya diri. Qul a'udzu birabbil falaq. Sidik menatap sahabatnya yang berani itu, merasa sedikit terkejut, meski ia juga tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Tiba-tiba Sari berhenti, matanya berkilat dengan kebingungan. Ia mundur beberapa langkah, seolah terhalang oleh kekuatan yang tak nampak. Kenapa ini berhasil? Teriak Sari, suaranya dipenuhi kemarahan. Dengan kekuatan terakhir yang dimilikinya, Sidik melanjutkan bacaan doa dengan lebih keras. Kali ini bacanya surat An-Nas. Akhirnya tubuh Sari mulai memudar, seolah diseret oleh kekuatan gaib yang luar biasa. Jin Sari mengeluarkan jeritan marah, dan dalam sekejap ia menghilang begitu saja. Sidik menghela nafas lega, meskipun tubuhnya masih gemetar. Kita berhasil, Sok, kita berhasil. Roso yang ternyata sempat terhuyung-huyung karena gemetar ketakutan, tersenyum kecut. Aku yang berhasil, aku yang sudah baca Qul a'udzu birabbil falaq kok. Sidik menggelengkan kepala. Itu surat Al-Falaq, Sok, tapi kamu berhasil, kamu bacanya pakai hati. Ia merasa berterima kasih pada sahabatnya, meski kadang tingkahnya bisa sangat menggelikan. Terima kasih ya, Sok. Namun kedamaian yang baru saja tercipta itu terasa rapuh. Sidik tahu ini bukanlah akhir dari segala masalah. Tapi untuk sekarang ia merasa sedikit tenang berkat doa yang dibacakan bersama sahabatnya yang ceroboh namun setia. Setelah peristiwa malam yang mengerikan itu, Sidik merasa beban di pundaknya semakin berat. Teror yang datang dari Jin Sari tak kunjung berhenti, meski ia telah melakukan segala yang disarankan oleh Abah Yai. Namun Sidik mulai menyadari bahwa ada satu hal yang bisa menguatkan dirinya, doa dan tawakal kepada Allah. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Sidik sudah bangun untuk melakukan sholat tahajud, dilanjut dengan sholat subuh. Setiap malam ia tak pernah lupa untuk memperbanyak zikir, menyebut nama Allah dalam setiap hela nafasnya. Dalam heningnya malam ia merasakan kedamaian yang datang dari dalam dirinya, meskipun ancaman dari Jin Sari terus membayangi. Suatu malam, saat Sidik sedang berzikir di sudut kamarnya, suara halus kembali terdengar. Ia menoleh, dan di ujung matanya sebuah bayangan hitam mulai muncul. Jin Sari, meskipun terhalang oleh doa-doa Sidik, masih berusaha mendekat. Kenapa kau mau menjauhiku, Sidik? Aku ingin dekat padamu. Suara itu terdengar sangat lembut, seolah mencoba memancing belas kasihannya. Aku hanya ingin bersamamu. Sidik menggenggam tasbih di tangannya, berusaha tetap tenang, meskipun hatinya sedikit tergerak oleh suara itu. Ia tahu bahwa ini adalah tipu daya. Aku milik Allah, bukan milikmu, jawabnya tegas, sambil melanjutkan dzikirnya dengan penuh konsentrasi. Jin Sari terkekeh dengan suara yang penuh kebencian. Kau pikir doa dan dzikirmu itu bisa mengusirku? Aku lebih kuat dari yang kau kira, Sidik. Sidik tetap tidak bergeming. Jika kau lebih kuat, mengapa kau takut dengan doa dan dzikirku? Jangan lupa, semua kekuatan itu datang dari Allah, bukan darimu. Tiba-tiba bayangan itu bergerak lebih dekat, berubah menjadi sosok yang tampak lebih jelas. Wujudnya kini lebih menyeramkan. Matanya yang merah menyala, giginya yang tajam dan tubuhnya yang besar serta berkerut. Suara tawa Jin Sari semakin menambah ketegangan. Apakah kau benar-benar yakin bisa menahan diriku, Sidik? Sari mendekat, suaranya seakan berusaha mengguncang keyakinan Sidik. Aku tidak akan pergi. Aku sudah menunggumu begitu lama. Sidik menatapnya dengan penuh keyakinan. Ia mengingat nasihat Abah Kiai Anwar bahwa setiap ujian dari Allah harus dihadapi dengan sabar dan tawakal. Aku tidak takut padamu, Sari. Allah lebih besar dari apapun yang kau lakukan. Jin Sari mulai berputar di sekitar Sidik, mencoba mengintimidasi dengan suara gemuruh yang menakutkan. Tetapi Sidik terus berzikir, semakin keras dan semakin khusyuk. La haula wala quwwata illa billah. Dan tiba-tiba Sari berhenti. Wujudnya mulai memudar sedikit demi sedikit. Kenapa aku tidak bisa menyerangmu dan menguasaimu? Suaranya terdengar frustasi. Sidik merasakan kekuatan doa yang terus mengalir. Karena hanya Allah yang memiliki segala kekuatan, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Dengan satu gerakan yang terdengar seperti jeritan kesakitan, Jin Sari menghilang. Namun
Sidik tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Ia masih harus terus berjuang, memperkuat imannya, dan memperbanyak doa. Setelah peristiwa itu, Sidik merasa sedikit lebih tenang. Roso yang selalu ada untuknya kembali datang ke rumahnya dengan wajah penasaran. "Gimana, Dik? Udah selesai kan masalahnya?" Sidik tersenyum tipis, meskipun masih merasa ada ketegangan di dalam dirinya. "Belum, Sok." Roso tertawa dengan gaya khasnya yang ceroboh. "Ya udah, kalau butuh bantuan lagi, aku siap. Kalau perlu, aku bawa garam, daun kelor, daun bidara. Siapa tahu bisa kita nikahin aja tuh jinnya." Sidik tertawa lelah. "Sok, jangan bercanda terus. Ini masalah serius loh." Namun di dalam hatinya Sidik merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa dengan tawakal kepada Allah dan kekuatan doa, ia bisa menghadapi apapun yang datang. Dalam setiap langkahnya, ia merasa lebih dekat dengan ketenangan, meskipun ancaman dari dunia yang tak terlihat masih mengintai terus. Di lain hari, Abah Yai Anwar datang ke rumah Sidik dengan membawa segenggam garam dan sebuah kendi berisi air yang telah didoakan di pesantrennya. Suasana rumah terasa lebih tenang sejak Sidik rutin membaca doa dan ayat-ayat yang dianjurkan. Tetapi gangguan dari jin sari masih terasa di sela-sela keheningan malam. "Sidik, hari ini kita akan mulai dengan pembersihan awal rumah ini," kata Abah Yai dengan nada tegas, memecah ketegangan di ruang tamu rumah Sidik. Sidik mengangguk hormat, sementara Roso yang duduk bersila di lantai memandang kendi yang dibawa Abah Yai dengan tatapan penasaran. "Abah, itu air di dalam kendi itu buat diminum atau buat mandi?" tanya Roso polos. "Itu air untuk memurnikan rumah dari energi negatif, Roso, bukan untuk diminum atau mandi," jawab Abah Yai sambil tersenyum kecil. Roso mengangguk-angguk, lalu berbisik ke Sidik. "Dik, coba kalau nanti jin itu keluar, aku lempar garamnya ke rambutnya ya. Kalau dia lari berarti dia alergi garam." Sidik memelototinya. "Diam kau, Sok, jangan bikin masalah." Lalu Abah Yai memulai dengan doa-doa pembuka. Suaranya menggema lembut namun penuh wibawa. Seluruh ruangan terasa bergetar ringan, dan hawa dingin tiba-tiba menyusup meskipun matahari masih bersinar terang di luar. Ketika Abah Yai mulai memercikan air dari kendi ke sudut-sudut rumah, suasana menjadi lebih sunyi. Roso yang semula ceria mulai terlihat gelisah. Matanya bergerak cepat mengikuti setiap gerakan Abah Yai. Namun saat Abah Yai sampai di sudut kamar Sidik, semuanya berubah. Angin dingin menerpa dengan tiba-tiba, disertai suara berderak seperti kayu tua yang patah. Bayangan hitam muncul di sudut ruangan, perlahan membentuk sosok mengerikan. Jin sari menampakkan dirinya dalam wujud yang tidak lagi samar. Rambut panjang yang kusut seperti sarang burung, mata merah menyala, dan gigi tajam membuat siapapun yang melihatnya akan merinding ketakutan. "Aku tidak akan pergi, Sidik. Aku tidak akan kalah dengan si tua bangka itu," kata jin sari dengan suara menggema. "Aku mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Roso yang melihat langsung wujud tersebut langsung meloncat. "Astaga, itu rambut atau sarang burung, Dik?" "Diam, Ros," bentak Sidik yang juga berusaha menahan rasa takutnya. "Jangan ganggu Abah Yai." Namun bukannya diam, Roso malah semakin panik. Ia merangkak mundur ke arah pintu sambil bergumam. "Dik, ini bukan main-main. Jin itu benar-benar seram. Aku pergi dulu ya, pamit ya." Tanpa menunggu jawaban, Roso berlari keluar rumah, meninggalkan Sidik dan Abah Yai menghadapi jin sari sendirian. Abah Yai meskipun menghadapi wujud mengerikan, tetap tenang. Beliau melanjutkan membaca ayat-ayat suci dengan suara yang semakin lantang. Jin sari meringis marah. Tubuhnya bergetar seperti berusaha melawan kekuatan doa-doa tersebut. "Pergilah wahai jin pengganggu," seru Abah Yai sambil memercikan air doa ke arah bayangan hitam itu. "Kembalilah ke tempatmu dan jangan lagi mendekati anakku, Sidik." Jin sari menjerit, suara melengkingnya memenuhi ruangan. Namun ia tidak segera hilang. "Sidik adalah milikku, kau tak bisa memisahkan kami." Sidik yang sedari tadi berdiam diri akhirnya memberanikan diri membaca ayat kursi dengan lantang. Suaranya sedikit bergetar, tetapi ia terus melafalkan ayat itu tanpa henti. Teriakan jin sari semakin keras. Tubuhnya seperti tertarik oleh kekuatan tak terlihat.
Dengan suara terakhir yang menggetarkan, bayangannya memudar, meninggalkan keheningan yang menyelimuti ruangan. Abah Yai menurunkan kendi dan menghela nafas panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah sudah selesai, Sidik. Perketat lagi ibadahmu ya. Jangan sampai goyah. Ini hanya ujian untukmu. Alhamdulillah, kau bisa melewatinya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.